Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani dengan NIM C1C021197, Prodi S1 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPN atau pajak pertambahan nilai, masukan, dan juga PPN keluaran. Nah, sebelum menjelaskan lebih detail apa itu pajak pertambahan nilai pemasukan dan juga pajak pertambahan nilai keluaran, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari pajak pertambahan nilainya. Jadi, pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak, orang pribadi ataupun badan usaha yang sudah mendapat status pengusaha kena pajak. Nah, selanjutnya pajak pertambahan nilai masukan dan keluaran. Pajak pertambahan nilai masukan atau di dalam kehidupan itu sering dikenal dengan pajak masukan, merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak atau disingkat dengan BKP atau JKP. Jika selisih antara pajak penghasilan keluaran dan juga masukan ternyata lebih besar pajak pertambahan nilai masukannya, maka kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut bisa dikompensasikan di masa pajak berikutnya, atau PKP bisa juga mengajukan pengembalian atau restitusi di akhir tahun buku. Nah, sedangkan pajak pertambahan nilai keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang wajib pajak dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam negeri, ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud, serta ekspor JKP. Nah, pemungutan pajak pertambahan nilai keluaran, mekanismenya yang dilakukan oleh PKP adalah dengan menerbitkan faktur pajak keluaran yang merupakan faktur atas data penyerahan. Dalam faktur pajak keluaran tertera mengenai besaran pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pihak pembeli ke PKP penjual. Nah, untuk pelaporan pajak pertambahan nilai keluaran saat ini harus dilakukan lewat faktur pajak elektronik atau e-faktur. Untuk data faktur pajak keluaran mutlak diperlukan terlebih dahulu data jata NSFB yang telah dientry pada menu referensi. Selanjutnya, pengkreditan PPN. Ada dasar hukum pengkreditan pajak pertambahan nilai. Nah, dasar hukum kegiatan pengkreditan pajak pertambahan nilai masukan merupakan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, atau biasa disebut dengan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Nah, dasar hukum utama yang melandasi pengkreditan pajak pertambahan nilai masukan adalah pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai masukan dalam suatu pajak dikreditkan dengan pajak pertambahan nilai keluaran pada masa pajak yang sama. Nah, pasal 9 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PPNBM secara keseluruhan mengatur mengenai perlakuan pajak pertambahan nilai masukan, mulai dari perlakuan pengkreditan PPM masukan standar dalam arti pajak pertambahan nilai masukan bagi PKP pada umumnya, hingga perlakuan khusus bagi PKP yang masukannya memenuhi kriteria tertentu. Beralih ke syarat dan batas waktu pengkreditan pajak pertambahan nilai masukan. Syaratnya ada dua. Yang pertama, tercantum dalam faktur pajak pelengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini artinya pengeluaran yang dilakukan oleh PKP untuk hal-hal di luar operasional usaha. Selanjutnya, pengecualian dari pengkreditan pajak pertambahan nilai masukan. Pajak pertambahan nilai masukan idealnya bisa dikreditkan, namun ada beberapa PPN masukan yang ternyata tidak bisa dikreditkan yang masuk dalam pengecualian pengkreditan pajak pertambahan nilai. Yang meliputi, pertama ada perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
Yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah. Yang kelima, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, nomor pokok wajib, dan lain-lain. Dan yang keenam, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Yang ketujuh, perolehan BKP atau JKP yang pajak maskannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Kedelapan, perolehan BKP yang pajak masuknya tidak dilaporkan dalam SPT masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. Selain dari 9 kriteria yang disebutkan tersebut, pajak pertambahan nilai masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk PPN masukan terkait BKP atau JKP yang mendapat fasilitas pembebasan pemungutan PPN meski BKP atau JKP mendapat status dibebaskan PPN bukan berarti tidak ada PPN, melainkan PPN yang ada tidak dipungut. Selanjutnya kita beralih ke contoh kasus. Ada masa pajak Mei 2020, pajak pengeluarannya sebesar 3 juta. Pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 4.500.000. Pajak masukan yang dapat dikreditkan dikurangi masa pajak pada bulan Mei 2020. Pajak keluaran sama dengan pajak yang lebih dibayar, itu sebesar 1.500.000. Dari pajak masukan yang dapat dikreditkan dikurang dengan masa pajak Mei 2020 pajak keluaran. Nah, pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak Juni 2020. Masa pajak Juni 2020 kan pajak keluarannya sebesar 3 juta. Pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 2 juta. Pajak yang kurang dibayar sebesar 1 juta. Pajak yang lebih dibayar dari masa pajak Mei 2020 dikompensasikan ke masa pajak Juni 2020 sebesar 1.500.000. Pajak yang lebih dibayar masa pajak Juni 2020 sebesar 500.000. Jadi, pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak pada bulan Juli 2020. Sekian materi dari saya tentang pajak pertambahan nilai masukan dan juga keluaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.